Minuman beralkohol di Kabupaten Pindrang itu saya katakan tidak diawasi dengan baik. Begitu, Pak. Disitulah timbulnya gejala sosial yang tadi dikemukakan oleh Jenderal Lapangan bahwa terjadi pembunuhan, terjadi pembuka KDRT, terjadi juga perceraian. Perlu kita undang kepolisian, teman-teman dari Polres, supaya kita ada penertiban. Jadi bentuknya kafe-kafe yang tidak memiliki izin, ya kita tertib. Jadi tentu apa yang kami lakukan di DPR, pertama kita harus menegakkan dan menindaki siapa pengusaha yang tidak memiliki izin. Di sini kita datang menyatakan sikap bahwasanya kita dari pemuda-pemudi Pindrang menolak apabila di Kabupaten Pindrang ini masih saja minuman keras atau minum beredar, karena sesuai dengan amanat dalam undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi selaku pemerintah, pemimpin yang nomor 1 di Kabupaten Pindrang tentunya paham terhadap regulasi tersebut. Jadi oleh sebab itu kita hadir di sini sebagai anak kandung dari Ibu Pertiwi. Jadi kita di sini hadir bentuk kepedulian kita atas Kabupaten Pindrang, kawan-kawan. Tidak punya izin. Apakah itu distributornya ataukah itu penjual-penjual yang ada berada di situ, karena memang disitulah timbulnya gejala sosial yang tadi dikemukakan oleh Jenderal Lapangan bahwa terjadi pembunuhan, terjadi pembuka KDRT, terjadi juga perceraian, dan sehingga semua dia punya akibat itu sangat fatal. Dan saya setuju kita larang itu kalau misalnya kita setuju. Bahkan itu bisa juga merembes kepada narkoba. Kalau saya sebagai Ketua Komisi 1 yang bisa saya tambahkan bahwa gerakan ini tidak boleh putus. Artinya apa? Jangan selesai aksi, selesai juga ini barang. Kan jelek juga kalau kita jalan setengah. Menurut saya ini barang langgeng ki. Kalau perlu kita undang kepolisian, teman-teman dari Polres, supaya kita ada penertiban. Jadi bentuknya kafe-kafe yang tidak memiliki izin, ya kita tertibkan. Itu mau saya pribadi. Tapi bantu cari data. Nanti kita ramu bagaimana caranya bersama teman-teman di DPR, bersama teman-teman di lapangan, kita ramu bagaimana caranya. Makanya kasih kumpul kita data sesuai tadi dengan pandangan Ketua Komisi 2, kasih kumpul kita data semua supaya ini jadi inventaris. Makanya tadi saya tanya bagaimana yang di sana, ada mingguannya. Karena data di sini ada 3 untuk tadi. Selain Yang di sana belum saya dapat. 2002 apa yang terjadi dan itu kami tidak tahu. Nah, oleh karenanya itu kontrol sosial itu penting, seperti adik-adik ini, supaya setiap dari periode ke periode itu datang ke DPR, bisa saja ke depannya lain lagi. Nah, oleh karenanya itu pentingnya kontrol sosial. Nah, memang di sini fungsinya LSM diberikan kekuatan ataupun organisasi-organisasi masyarakat untuk datang ke DPR untuk menyampaikan bahwa ada terjadi di bawah ini begini, sehingga kami dari DPR itu akan menindaklanjuti. Begitu adanya. Jadi bukan berarti bahwa tahun lalu 2002 kami ini yang tidak tahu sama sekali pada saat itu gejolak, terus kita dianu untuk kami yang baru-baru ini. Nah, jadi tidak usah lagi kita nih, yang penting kita sudah tahu bahwa kontrol sosialnya adik-adik itu kita akan tangani. Saya pikir itu yang kita sampaikan. Oke, ada tambahan tadi. Jadi berkaitan dengan miras tadi ya, karena baru saya pelajari juga ini ada beberapa menit terkait dengan miras. Pertama tuntutannya dari kita terkait dengan hilangkan miras di Pindrang.
kami tidak akan menjanji seperti itu, karena di Pindrang ini tidak semua beragama Islam. Seandainya kita ini beragama Islam, tentu kita akan wacanakan seperti itu. Tapi kan ada dua dari agama Islam, tentu berapa minuman alkohol dia tidak haram bagi dia. Jadi tentu apa yang kami lakukan di DPR, pertama kita harus menegakkan dan menindaki siapa pengusaha yang tidak memiliki izin. Berarti yang tidak memiliki izin, itu tugasnya kami di DPR untuk menindaki dan memerintahkan nanti ke Pemda untuk menertibkan. Nah, itu karena kebetulan di Komisi 2, izin Pak Wakil, Komisi 2 berwenang nanti menindaki. Insya Allah setelah ini kami juga akan agendakan. Terus terang setelah kegiatan seperti ini, kami akan melakukan rapat kerja dengan dinas terkait. Kebetulan saya Ketua Komisi 2 berkaitan dengan surat izin. Tentu nanti setelah RDP kedua saya akan selipkan masuk izin Pak Wakil. Nanti saya akan selipkan nanti ini, karena nanti rapat kerja kedua itu saya akan panggil dinas perizinan sampai sejauh mana perizinan pergudangan. Tentu saya akan selipkan nanti ini dan memerintahkan semua pengusaha yang tidak memiliki izin harus ditertibkan. Itu berbentuk miras. Jadi mau tidak mau miras itu pasti kita hilangkan karena sudah tidak ada surat izin. Nah itu. Minuman beralkohol atau disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol dan bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran dari berbagai negara. Penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang yang melewati usia tertentu. Hasil riset kesehatan Rikdes 2007, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah remaja atau pemuda yang mengonsumsi minuman beralkohol meningkat menjadi 4,9% pada laki-laki dan 8,8% pada perempuan. 2014 riset yang dilakukan oleh ESM jumlahnya melonjak hingga angka 23% dari total remaja sekitar 63 juta atau sekitar 14,4 juta orang. Dari hasil survei Reskrim Polres Pindrang pada tahun 2021 ada 478 kasus kejahatan yang meningkat di tahun 2002 menjadi 607 kasus dan diterima terakhir 2023 yaitu 236 kasus angka kejahatan. Nah, ini ada beberapa awalnya dari minuman beralkohol atau minum-minum mabuk sehingga melakukan kejahatan. Contohnya pada kasus Februari kemarin, seorang suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya setelah meminum minuman beralkohol atau di bawah pengaruh alkohol. Nah, contoh kedua juga ini Pak, pada tanggal 28 Maret 2023 seorang pria melakukan pencabulan terhadap anak di bawah 12 tahun yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol di Kabupaten Pindrang itu saya katakan tidak diawasi dengan baik. Begitu Pak. Nah, ada juga riset Satlantas Polres Pindrang mencatat 364 kasus kecelakaan terjadi di wilayah Kabupaten Pindrang sepanjang 2019 dan 53 meninggal dunia dan 316 luka ringan. Dan beberapa kasusnya ini awalnya dari minum-minum beralkohol. Contohnya juga yang di depan Taman Firdaus yang meninggal satu mobil. Dan situ kan dari awalnya minum. Nah, maka dari itu kami dari adanya peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol bukan semata-mata membuat dan mengesahkan saja, akan tetapi ada beberapa pertimbangan, yaitu secara spiritual. Dalam Al-Quran ayat Al-Maidah ayat 90, agama Islam melarang khamar atau minuman-minuman beralkohol. Nah, di dalam Injil juga, dalam Kristen, di dalam Yesaya ayat 22 menjelaskan di situ bahwa khamar ini keji. Minuman keras ini keji. Nah, dan diberikan juga amanah oleh Undang-Undang Dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita pada pasal 300 tentang sopan santun dan larangan minuman beralkohol. Nah, maka dari itu kami minta di sini Pak, sebagai wakil rakyat kita,
supaya masalah ini terpecahkan, kita bukan hanya turun demo, tapi kita memberikan problem solving. Jadi kita kasih solusi, bukan hanya dugaan, bukan hanya, tapi kita kasih problem solving ini, Pak. Makanya pertama, kami dari Asosiasi Pemuda Peduli Pindrang membebaskan Pindrang dari minuman beralkohol. Kedua, evaluasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2002. Nah, karena perdanya ini perda usang, lebih tua ini perda daripada saya sebenarnya. Nomor 3, evaluasi pengawasan pengadilan tempat hiburan malam. Yang ketiga ini sebenarnya harus tegas sebagai pemerintah, karena tempat hiburan malam ini bukan hanya miras, tapi besar kemungkinannya orang di dalam sana itu menjual narkotika dan prostitusi. Nah, bisa kita lihat pasti orang-orang yang ada di sini tidak heran lagi dengan tempat hiburan malam di Kabupaten Pindrang. Apa kabar dengan masalah yang kemarin orang berbutikan di dalam kafe? Apa kabar? Nah, makanya kami di sini virus suara rakyat. Ini untuk rakyat sebenarnya, tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Itu, terima kasih saya.